وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Udara pagi itu makanya umat Islam tuh sehat-sehat. Ini udara pagi itu jangan keluar. Subuh itu udara pagi itu tuh segar gitu. Belum terkontaminasi. Asap kendaraan belum ada. Asap pabrik ini pabrik rumah tangga belum berjalan. Ya subuh sudah. Hirup udara di hidung sedalam-dalamnya, keluarkan di mulut. Nah gitu, pagi itu. Makanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling sehat. Hanya 2 kali sakit seumur hidup 63 tahun. 2 kali sakit beliau. Pertama sakit di Karajon dari orang Yahudi. Dan kedua sakit menjelang sakaratul maut. Kenapa? Bangun pagi itu sehat. Nah gitu. Eko pagi apakah rohnya baru? Makanya kalau kita punya program daurah di rumah kabis kita, itu jam 3.30 itu santri itu udah bangun semuanya. Seluruh anak ada jago. Lah duduk, lah ngobrol duduk, lah mandi. Nah gitu. Kemudian tahajud, buka Al-Quran, menjelang sholat subuh. Makanya ada yang kemarin itu, gelombang kedua kemarin, ada yang sampai 4 juz. Anak sini tuh, kelas 9 dia, ya, kelas 9 ya, kakak itu, Latifah namanya, anak Pagawiran, anak Arai Minang. Hampir juz selesai dia, hebat tuh. 4 juz hafalannya, 4 juz murajaah, 8 juz 1 pekan, 2 pekan. Bapak Ibu hadirin, jadi jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita. Perbanyak gizi, olahraga agar kita tetap dalam menjalankan ibadah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu informasi tentang pemberlakuan PPKM mikro untuk kita di Kota Padang. Itu sudah ada di bawahnya. Tapi kita masih untuk sholat, tidak tahulah kita. Ya jelas kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah seperti biasa dengan meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan bagaimana kita tetap menjaga hal-hal yang akan membuat diri kita itu akan sakit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah yang berkenaan ibadah kurban. Nah jadi kita kemarin, pekan ini kita akan membahas tentang masalah khusus ibadah kurban, fikih kurban dan Idul Adha, agar kita ada standar-standar panduan dalam penyelenggaraan ibadah. Pengertian ibadah kurban adalah penyembelihan binatang ternak atau hewan ternak. Jadi yang disembelih itu adalah hewan ternak, binatang ternak pada hari raya Idul Adha dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disembelih itu hewan ternak, bukan hewan liar. Bila disembelih Idul Adha, bukan hari raya yang lain, dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum ibadah kurban itu adalah pada dasarnya sunnah muakkadah. Dia wajib sunnah di bawah antara wajib dan sunnah muakkadah. Tangan daging kepada wajib. Kalau diberikan kemampuan
kali awak ibadah korban tu. Ini korban, besok korban lo. Dulu lah korban lo. Sampai batasannya. Terima kasih. Ada orang menganggapkan 7 kali mengikuti ibadah korban itu setelah sama dia naik haji. Ada dia yang menganggapkan itu tidak sama. Kalau naik haji itu baik ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada ihram. Sama kalau korban itu tidak awak tidak rasa dari tamai hewan itu masih hewan dipandang ni baru mampu semuanya dimakan waknya dimasainya belakang rumah dah mampu dah gitu. Karena ada yang beranggapan seperti itu. Ya, kami lah korban 7 kali. Ya semua yang lain tidak sama. Gitu. Tapi fadilah ibadah pahala ibadah korban itu tiap tahun ada. Gitu. Karena ibadah haji itu memakai rukun dan syarat. Tahun ini tidak ada. Ada yang ngecek tidur sampai kapan tidak tahu orang. Dan pokok tahun ini tidak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sunnah muakkad hukum ibadah korban itu dakik kepada wajib diakui sunnah. Itu ya. Sejarah ibadah korban dari awal kenabian sudah ada. Dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi-nabi yang lain, terakhir baginda Rasul Nabi Ibrahim dan Ismail itu sebelum Nabi Muhammad. Itu ada sesuai dengan situasi kenabian di zaman masing-masing. Makanya Allah menyampaikan walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi kalau tiap-tiap umat itu bukan umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah ada. Jadi itulah misalnya orang mendengar pengajian itu orang tahu. Kalau orang tak mendengar tentu orang tak tahu. Tanya-tanya, lo kawan yang tak tahu, kan sama-sama tak tahu. Gitu. Jadi tidak ada ruginya orang menuntut ilmu, menambah ilmu. Apalagi kalau di usia orang ini Pak, ibarat atwali ini kalau contoh mungkin ya, bu, kata pikir lebar. Tapi ayo lebar, kata pikir 2 kali semuanya. Lah contoh, ambil kata malahan. Kun aliman, jadilah kamu itu kok lay sanggup orang yang mengajar. Kalau ada ilmu ajar ke orang. Au muta'aliman, kalau tak sanggup awak tak tolong dewan tak do dengan dia do, tak pandai baca do, muta'aliman baraja. Baraja. Oh dah dia do kadang-kadang ada malih baraja do, datang itu kan baraja awak do. Samian mendengar dari lain. Tidak mungkin. Awak kan dia Allah kalimmu. Wala takut rabian jangan masuk golongan kampik. Muajai indah, barajai indah, mandanga pun indah. Itu nan sasih itu namanya sasih manusia lain. Nanti khawatir nanti khatamallahu ala qulubihim. Al-khatam itu mengunci, menutup arek. Gitu. Kalau guru aku menyampaikan, buya aku dulu mencap stempel, gitu. Khatam menstempel hati, ala qulubihim hatimu.
Tapi hati hewan yang sampai ditutupi oleh Allah, kan itu. Summun bukmun umyun fahum la. Kan ada situ tuh, pakak bisu. Pakak di situ muka sih, dan telingo pun bergado. Kalau telingo pun masih mana? Aduh dia ni terdengar ni jodoh. Kalau dia ni terdengar, berarti kan pakak tu dah. Yang pakak tu suaranya mati. Bisu itu bisu. Kalau bisu lah, bisu itu sebenarnya enggak itu enggak bisa mengecek sih loh, hati itu. Gitu. Yang enggak mau menerima kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita istiqomah selalu. Setidaknya waktu dua sebelum menjadi majalah dari Isa dan majalah Isa dari Maghrib ke Isa, dua waktu punya nilai di hadapan Allah. Nanti kita akan ketemu nanti di surganya Allah itu. Jadi kita masuk surga nanti berbondong-bondong. Baca dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa, orang-orang beriman bawa oleh malaikat berbondong-bondong ke pintu surga. Hatta idza ja'uha mutihat samawatuha, sampai di pintu surga dibuka pintu surga kepadanya. Wa qala lahum khazanatuha, dikatakan kepada mereka, salam salam, selamat. Hei ibu, selamat, masuk. Oh, malaikat itu aku penyayang, dan saya juga. Kalian tahu yang sampai subuh. Oh, dari itu kami mau ya, kami ingin subuh saja. Silakan dulu ada apa? Jadi kami disuruh. Ternyata malaikat itu warna. Tidak payah masuk surga itu dibuka pintu. Awak kadang masuk rumah buka surat saja, kadang payah buka kan. Kunci sampai itu. Mau mandi itu deh. Kalau kaya kunci itu masuk. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama pergunakan waktu kita ini. Tak lama menjelang sholat isya. Bagaimana kaum muslimin? Jadi sejarah korban itu dari awal kenabian sudah ada. Hewan yang boleh diikutkan sebagai peserta untuk disembelih dalam ibadah korban tersebut ada namanya onta untuk menurut awak. Kamu bisa juga, gitu. Kalau onta itu umurnya 5 tahun. Kalau ada ibu yang mau untuk kembali ini juga. Hijab langsung lah. Hijab rusuh langsung. Onta langsung. Kemudian kerbau ke sapi itu umurnya 2 tahun. Dari segi umur. Kemudian termasuk kambing, ada kambing garut, kambing gede-gede yang besar-besar itu umurnya 1 tahun itu sudah bisa, sudah boleh. Kalau domba biasa, kambing biasa itu 2 tahun umurnya dari segi umur. Dan juga termasuk bahwa hewannya tidak boleh cacat. Ini kan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada kita. Cacat bawaan, buta matanya, pincang kakinya, demam suka sakit-sakitan dia, bayi matanya, potong ibunya dan segala macamnya. Tidak boleh. Atau sakit itu dikadang juga, karena dia dagingnya akan dikonsumsi oleh manusia. Kemudian hewan yang muslimah dia sudah dewasa. La tasbah illa muslimah, tidak boleh kau sembelih kecuali yang sudah dewasa. Dewasa itu ditandai dengan umur, ada juga ditandai dengan tanda-tanda kealamannya. Ada orang mengisahnya lawan dia. Itu boleh. Atau lalu buat duanya, ada juga menyatakan seperti itu. Bukan satu alam. Ada juga lah tumbuh jangkui. Tapi tak saluran penjangkui dan kuliah tidak
Ya Pak ya. Baik, ada yang bertanya Bu? Boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktu penyembelihannya sesudah ibadah sholat. Makana dzabha udhiya qabla an yusallu. Siapa yang menyembelih ibadah kurban sebelum sholat, falyadbaha makana ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sesudah sholat. Laisa minan nuski bisyai, penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Nah, gitu. Tentang waktunya membaca asma Allah, lihat kurusmallah. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak halal atau haram hasil sembelihan itu tergantung saat penyembelihan itu. Itu juga. Jadi kalau ada busana awak yang non muslim muanggiah jawi kawan, tapi jawinya masih hidup, boleh diterima, boleh. Kalau jawinya masih hidup, tapi kalau lanjut dapi jawinya jangan. Nah, gitu. Karena orang tak tahu jaman dapi itu entah orang Islam tapi tidak. Kalinya dia sudah jelas tidak menyebut Bismillah. Nah, itu caranya. Jadi kalau jauh ini boleh. Dia kadang-kadang kan ada juga tetangga yang baik itu, tapi dia beda akidah dengan kita. Nah, kalau dia masih hidup, itu ada ulama yang membolehkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Itu bicara tentang masalah yang berkenaan tentang ibadah korban, teknis ibadah korban. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh? Ya Pak? Binatangnya? Oh dino. Oh dino. Tentang masalah hewan korban, jantan atau betina, laki atau berusi, gitu. Kalau sebaiknya carilah yang jantan dulu. Alasannya yang batino itu supaya tidak terputus nanti kesinambungan kehidupan atau untuk evolusi kelahirannya. Biasanya yang Malaya itu batino biasanya. Jarang yang jantan yang Malaya. Jarang. Emangnya itu? Dan daya. Nah, jadi maka syarat utama itu sebaiknya yang jantan dulu. Tapi kalau dah ada yang jantan dulu, awak masih ada kurang sih lagi jauh boleh yang betina, boleh, tidak jadi masalah. Nah, gitu. Tapi kalau betina yang banyak nanti yang dicari para ribu orang yang ibadah kurban. Pada idola nanti batigo kesemuanya itu kan nanti khawatir kegunaan nantinya. Menunggu beranak itu kan 1 tahun itu kan agak lama juga. Kadang-kadang mendatang itu agak sekian tahun pulang, gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari segi unsur hukum kebolehannya boleh. Tapi untuk kesinambungan nanti regenerasi ke depannya maka diutamakan yang jantan. Gitu. Bobotnya pun berbeda, bariknya pun berbeda nanti antara jantan dan betina. Ada Bu yang akan ditanyakan? Ada yang bertanya bagaimana hukum memperjualbelikan daging korban? Kalau di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ulama berpedoman kepada Al-Quran, yaitunya tidak boleh diperjualbelikan. Dalilnya inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Kurban itu adalah ibadah. Jadi ibadah tidak boleh diperjualbelikan daging kurban itu. Ulama berpedoman kepada ayat itu, makanya tidak dibolehkan diperjualbelikan. Bahkan termasuk kulinya. Dibagikan. Nah, nanti akan timbulkan kekhawatiran. Khawatir kok dah uang. Kok dibagi ratu kulit itu lebih seketik seorang. Makin kulit itu kan rugi. Ada sebagai ibu-ibu yang tidak pandai atau ada yang pandai tapi malai. Tangguh mas, nah gitu. Ya lebih pandai tapi malai, gitu kan. Maka ada diambil hukum kebolehannya dijual, dikumpulkan, tapi itu harus ada unsur musyawarah dulu. Dijual dagingnya, kulitnya itu, nanti uangnya itu kembalikan lagi ke sana. Nah, gitu. Kembalikan nanti kepada penyelenggara korban juga. Ada juga yang mensedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, gitu. Tapi dasarnya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Iya bang. Nah, ada orang korban itu dijual itu ini jadi kalau kopi dengan jual ya. Sebenarnya teknis penyelenggaraan dan pelaksanaan dari ibadah korban itu tidak boleh diambilkan dari sono. Harus dengarkan ceramahnya Buya Gus Rizal Ghazali. Seluruhnya itu dah harus bulat sebagai pelaksanaan ibadah korban. Nah, kalau ada mungkin sebagai jasa penyembelih atau nanti jasa pekerja, ada juga yang diupah bagai itu di luar itu. Nah gitu. Ada yang menyatakan seperti itu. Begitu karena Rasulullah berbuat seluruh daging korban, tulang-tulangnya, daging-dagingnya, kulit-kulitnya bagikan semuanya. Nah begitu di zaman Rasul dulu. Nah, kalau ada mungkin kan kakak juga kan butuh makan. Nah ambillah mungkin apakah dari masjid atau nanti bersumbang bersama-sama nanti dari apa itu. Kalau enggak, yang namanya ibadah itu kan sama-sama berkorban. Panitia itu berkorban tenaga. Yang peserta dia sudah berkorban uang dan seperti itu. Nah gitu. Kan 300. Nah, sudah 2 jutaan peserta berkorban. Masa panitia berkorban waktu sesaat saja? Enggak mau. Nanti juga itu akan dibagi rata sama kita lagi, kan seperti itu. Nah, gitu. Jadi begitu kehati-hatian ulama di dalam menjalankan ibadah. Karena itu ibadah. Rasulullah tidak ada mencontohkan. Di zaman sahabat tidak ada dicontohkan seperti itu. Dan kalau ada dicontohkan bisa nanti kita mengambil yang tiba kan pelajaran atau pedoman. Nah itu gunanya orang bersambu-sambu itu di pasamuan. Nah gitu. Nah sekali itu bersama-sama mah. Adikku, makan gue bang. Ya ibu-ibu di rumah lah kalau tanah. Kan bisa diantarkan itu. Bisa bumbuin seorang sesuai ini bang. Masak bersama-sama gitu bang. Berarti kan ibu-ibu juga berkorban tenaga itu. Nah itu namanya kita berkorban bersama-sama. Nah
hadis itu berkobar ulama apa yang harus dikorbankan. Mungkin mencari ini, mencari itu, membeli ini, membeli itu, tolong sama waktu. Remaja-remaja juga seperti itu. Yang penting kita bagaimana semangat korban kita dalam rangka menjalankan ibadah. Nah, jadi tidak begitu. Masih ada Bu yang saya tanyakan? Bentar lagi kita ada. Iya. Korbannya kerja ada kulit itu tak. Ulama raja orang malah ya. Kurang Kaki itu lah itu kulit itu yang orang aja ya. sebenarnya seluruhnya itu harus dibagi rata. Kalau dalam secara konsep, tulang-tulangnya, kulit-kulitnya, daging, dibagi rata gitu kan. Ada bagi lo ya. Kan? Jadi bagi duluan lo. Kurang aja orang pulang. Nanti contoh kan, yang itu kan bisa-bisa saja. Contoh kan kakinya gitu kan, bagi yang mana juga dibagi-bagi. Seharusnya itu dikumpulkan dulu, jangan dibagi dari yang kaki lenggak gitu kan. Contoh di sini tidak ada gitu kan. Contoh. Alur dibagi dari yang korban kumpul lalu dikumpul ada kepala dan dolo. Nah, jadi akhirnya korban tanpa kepala jadinya. Nah, itu tidak boleh. Jadi selesaikan dulu. Nah, Allah selesai sadonya, Allah dipapat sadonya, Allah dia sayang sadonya. Ni kepala sekian, kaki cukui, deal aman, kan tinggal pembagian saja itu. Nah, gitu. Disitulah nanti kadang, oh kami dah siap kepalanya loh, kami dah siap kakinya loh. Kan ada juga seperti itu. Nanti siap. Yang penting itu kan kalau itu dihitung sebagai pembagian itu sudah selesai itu. Itu namanya yang dibagi itu. Yang penting kan pembagiannya tidak boleh. Di dalam kepala itu kan ada juga itu unsur-unsur kelebihannya. Jadi yang penting tidak boleh berbuat kecurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah korban itu. Kecurangan di situ maksudnya daging belum dibagikan, kaki hilang limbo. Ampun korban ya. Kalau kaki hilang, kita pakai kaki je loh. Oh gitu. Ya Bu? Dia untuk balanjuang. Kalau balanjuang lain kasar doalahnya, orang kampung tu tidak ada masalah tu. Tapi kalau yang segelintir orang, itu masalah pula nanti itu. Soal dia kan dari korban. Itu korban kan belum dibagi, kita sudah mengambil. Itu salah waktu. Kan belum saatnya pembagian itu. Adapun yang makan itu tidak seluruh, hanya segelintir saja. Makanya ada ulama menyatakan biaya penyelenggaraannya itu di luar. Gitu. Jadi mungkin kalau mampir kaji aku dimasak sebaru dibagi. Belum, sebenarnya belum boleh. Karena itu adalah bahagian yang diambil duluan sebelum saatnya. Sama juga begitu, mencoblos sebelum hari H. Apakah harus daging itu? Enggak, ini pertanyaannya dulu, apa kok harus daging korban ya? Harus daging korban. Berarti kalau mendoa nanti ujungnya harus kasar doa. Soal kupon itu nanti barang, kan? So nanti ada daging yang tidak seimbang nantinya, yang sudah diambil kan tidak seimbang lagi. Agak dibagi satu, kemudian diambil, kan tidak seimbang lagi tuh. Sudah ada yang diambil. Karena Rasulullah tidak ada mencontohkan itu. Tetapi ada panitia-panitia di masjid dan di musola yang membuat seperti itu. Yang penting kita jangan kena dalam pandangan agama.
gitu. Tapi dalam ceramah Muhammad jangan Ya, boleh dihitung, tapi harus meminta kepada yang ikut serta. itu makanya ketika seluruhnya itu harus ikut serta di dalamnya. Nggak boleh enggak. Jangan sampai enggak. Soalnya nanti kan korban itu keredoan nantinya. Peserta korban sudah menyerahkan kepada panitia. Nah, gitu. Tapi jangan sampai ibadah sesi orang itu, apa itu, ibadah kawan-kawan itu, peserta ibadah korban itu tidak sempurna nantinya pelaksanaannya. Nah, jadi kalau saya memang minta izin kepada yang berkorban, kemudian makan di situ bukan hanya segelintir orang, tapi kodapin kasabonyo makan kasabo di situ, di rumah saji diundang Bapak Ibu jamaah seluruh warga kita makan kasabo pada hari itu penyelenggaraan ibadah korban awal. Nah, kalau sudah ada undangan seperti itu, nanti datang bersama-sama, itu nanti tidak masalah lagi. Ya nanti kan yang awak khawatirkan hanya segelintir orang, kayak panitia saja, kan segelintir orang tuh. Nah gitu. Jadi yang lain tidak. Nah gitu. Boleh tak ya? Dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau makanya tuh pertama undang seluruhnya. Artinya ada pemberitahuan lah gitu. Nah, itu makanya gurunya pakai main, pakai panitia, bisu awak, nanggapi, asiku awak berdoa, syukuran, makan basamo, jangan lo yang pulang dulu. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, beko dibagikan dari yang korban sesudah itu atau sebelum itu terserah, itu panitia yang tahunya, gitu kan? Nah, gitu. Yang penting ada komunikasi itu. Nah, ada komunikasi disampaikan, jangan sampai dan disampaikan. Kalau dan kita mengambil tanpa izin. Nah, gitu. Oke, masih ada yang lain? Kalau awak tentang nikah anak orang kecil. Keka yang masih di? Keka yang masih di? Oh gitu, kambing atau binti? Abdolnya kambing. Kalau binti paling udah binti kok. Kurang mana? Oke, nggak boleh digabung sama korban. Keka, korban. Nah sama diburi kemana juga seperti itu. Akikah, mohon maaf. Akikah itu sebab kelahiran anak. Kedua, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Korban ibadah tahunan. Nggak ada yang lagi di situ dong. Nah gitu. Jadi antara akikah dengan korban beda. Sebabnya itu beda dong. Akikah itu sebab kelahiran anak. Kalau tidak ada anak lahirnya dorika. Tuh. Aku pilih dagang nikah bersimpan kamu. Dagang nikah. Dan pokoknya sampai tidak boleh. Akikah itu harus dibagikan. Bersimpan kamu. Tidak boleh. Sembeli, masakan, antarkan kepada fakir, miskin atau yatim. Yang masak dia yang makan. Kalau apa diantar pakai nasi itu soal. Bekunya makan kambing itu dia makan. Supaya tidak ragu ibu, bedakan saja harinya, tidak usah numpang-numpang loh. Ya, supaya tidak ragu. Karena ibadah, nanti ibadah campur-campur, nanti kan repot juga ibu nanti. Nah gitu. Antara sholat sunat di sholat wajib baik hukum gabungannya. Makasih kalau dikaji yang sibuk untuk kita, tapi dimasak kita. Oh gitu, ini silakan. Tidak apa-apa, kalau tidak ada bukan lagi ustaz tahu itu lebih ya. Oh gitu, dikira kok dicampur semuanya. Boleh, tidak apa-apa. Nah. Kalau lupa ustaz, undang saja ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang jelas tidak boleh dicampur antara akikah dengan
Tapi kalau mau saya beli ikan, kemudian kita tolong sih Ustaz, saya beli ikan itu boleh silakan. Nanti dimasak, akikah dibagikan kepada panti, fakir, ini semacamnya, dan itu yang masak, yang siap saji, siap makan gitu kan, dan sebagainya boleh kita makan. Tapi itu yang dibagikan. Apalagi kalau digabung dengan barang lain. Ya Bu ya? Boleh. Kalau di ruangan itu kan berarti kan masuk kan cuma peralatan kan itu. Yang akikah tadi itu. Oh iya, boleh. Tapi sebagusnya kita berbagi dengan fakir miskin dan anak yatim. Dan itu sunnah. Berarti sunnahnya ibu baru memberi makan. Nah, membagikannya belum. Karena ada sebaiknya kita bagikan sebahagian. Dan pun kalau yang itu dimasak tentu mau ada cukup dong. Ditambah dengan masakan yang lainnya. Mungkin kalingnya, sampah-sampah yang lainnya lah, jadiannya tak kaya gitu kan. Tapi kalau kambing ya sudah makan cukup, gitu kan dagingnya sedikit. Ya Bu ya, boleh. Baik, Ibu, Bapak, hadirin jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama dalam menjalankan ibadah Idul Adha yang akan datang dan ibadah Qurban. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum ila liqa wa maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.